Fan Bingbing, salah satu bintang film terbesar di Tiongkok tampil di karpet merah di Berlinale pada 23 Februari 2023. Hal ini dilihat sebagai kembalinya dia secara resmi setelah keluar dari mata publik selama beberapa waktu. 5 tahun yang lalu, Fan terlibat dalam skandal penggelapan pajak. Ia diklasifikasikan sebagai artis yang buruk oleh pihak berwenang Tiongkok dan diberhentikan. Di Berliner, Fan mengenakan gaun putih gaya Cheongsam dengan pola bunga teratai di atasnya. Ia menarik banyak pusat perhatian dan para penggemar etnis Cina sangat senang dengan penampilannya. Yes, so of course, I really happy a lot of fans come to here and saw this movie. Yes. But today it's raining here, so maybe it's really lucky for me. Yeah. Perannya dalam Green Knight, sebuah film thriller oleh sutradara asal Cina yang berlatar belakang dunia gelap di Seoul, Korea Selatan, mengakhiri babak tersebut. Fan mengatakan kepada Reuters bahwa ia sedang mempersiapkan sebuah proyek film baru. Just reading the new screenplay. Yes, maybe we can creative another different roles. Yeah, next time. Mengapa kami memilih untuk meliput aktris asal Cina ini dalam episode kali ini? Karena di belakangnya, gejolak politik yang luar biasa telah melanda. Pengalamannya mencerminkan masa-masa yang sangat bergejolak di Cina selama 5 tahun terakhir. Pada bulan Mei 2018, Fan Bingbing mulai berperan sebagai Uye, tokoh utama dalam film terkenal berjudul Cell Phone 2. Seperti norma industri biasanya, ia memposting pesan sosial untuk mempromosikan film tersebut, menulis, Uye bahagia di lokasi syuting film Cell Phone 2. Film populer ponsel dirilis pada tahun 2003, film ini mengisahkan seorang pembawa acara bincang-bincang terkenal yang berselingkuh dengan Uye karena ponsel, peran yang dimainkan oleh Fan. Pembawa acara dalam film tersebut kemudian menjadi depresi. Pemeran utama pria dalam film tersebut memiliki banyak kemiripan dalam banyak aspek dengan Cui Yong-yuen, pembawa acara bincang-bincang yang saat itu populer di televisi Cina Sentral, yang juga menderita depresi selama bertahun-tahun. Hal ini membuat banyak penonton percaya bahwa pembawa acara tersebut dalam kehidupan nyata melakukan perselingkuhan di luar nikah. Menurut dia, film tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada dirinya secara fisik dan mental, serta keluarganya. Ketika sequel film tersebut mulai dibuat, Cui sangat marah dan menuntut agar film tersebut dihentikan, tetapi pihak studio mengabaikan permintaannya meskipun telah melakukan pembicaraan berulang kali. Untuk menghentikan perilisan film tersebut, Cui menggunakan Weibo, sebuah media sosial di Cina, dan mengungkapkan bahwa aktris Fan Bingbing telah menggunakan kontrak gelap untuk menerima total 60 juta yen, atau sekitar 8,6 juta untuk penampilan selama 4 hari. Kontrak yang disebut Shadiin dan yang mengacu pada 2 kontrak, 1 kontrak nyata untuk penggunaan internal dan 1 kontrak palsu untuk penggunaan eksternal dengan tujuan menghindari pajak. Belakangan, Cui menjelaskan bahwa kontrak 8,6 juta dolar AS untuk pekerjaan selama 4 hari tidak mengacu pada Fan, dan bahwa bintang yang terlibat dalam masalah ini bukanlah satu orang melainkan sekelompok orang. Jumlah uang yang sebenarnya terlibat jauh lebih banyak daripada 10 kali lipat dari jumlah yang diekspos sejauh ini. Dia mengatakan kepada media, dia memiliki laci yang penuh dengan kontrak-kontrak gelap di industri film dan televisi Cina. Ia juga mengatakan bahwa Departemen Pajak telah menghubunginya dan mungkin perlu memberikan beberapa bahan atau petunjuk dan jika diperlukan ia akan memberikan semua kontrak yang dimilikinya. Dia berkata, pilih saja siapa saja yang terlibat, dia akan mengalami kesulitan, bukan hanya Fan Bingbing, tapi juga semua nama-nama besar yang terlibat. Di Cina, tarif pajak penghasilan pribadi adalah yang tertinggi yaitu 45%, pajak penghasilan perusahaan adalah 25%. Akibatnya, para bintang film mendirikan studio dan menggunakan perusahaan untuk menghindari pajak penghasilan yang tinggi. Meskipun demikian, banyak orang yang berpenghasilan tinggi masih bisa menemukan cara lain untuk menghindari pajak penghasilan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kontrak yin yang. Pengungkapan Cui Yong-yuen meledak di internet Cina. Banyak aturan tak terucapkan dari industri film dan televisi seperti kontrak yang teduh, rekor box office palsu yang menyuap box office, pencucian uang saingan, dan uang haram semuanya kembali menjadi perhatian publik dan menjadi bahan kritik. Masyarakat Cina berpendapat bahwa pajak yang dikumpulkan harus digunakan untuk rakyat melalui penyediaan layanan publik oleh negara, seperti pendidikan wajib, perawatan medis, keselamatan publik, transportasi umum, pengendalian penyakit, dan pencegahan epidemi.
Tetapi di Cina, sejumlah besar pajak dan retribusi meskipun merupakan sumber utama pendapatan negara, sebagian besar disedot dalam proses redistribusi. Perpajakan Cina adalah alat untuk merampok orang miskin dan menguntungkan orang kaya. Orang kaya hanya dapat menghindari pajak secara legal dan wajar, tetapi juga menerima berbagai subsidi keuangan. Sementara orang miskin, di bawah beban berat perpajakan, tidak hanya tidak memiliki cara untuk menghindari pajak, tetapi juga tidak menerima manfaat yang sesuai untuk pajak mereka, dan mereka bahkan tidak dapat mempertanyakan kemana perginya uang pajak. Pemerintah Cina tampaknya sedang menunggu kesempatan ini. Pada tahun 2018 sudah ada tanda-tanda bahwa pemerintah Cina kekurangan uang, dan Partai Komunis mulai menggunakan taktik yang sama seperti di era tikus untuk membuat rakyat biasa membenci orang kaya dan mempercepat kapal ideologisnya ke kiri. Ada desas-desus pada saat itu bahwa Partai Komunis berencana untuk membagikan uang dari selebriti dan orang-orang kaya lainnya. Dan rangkaian foto ini keluar pada saat itu. Ketika CEO Tencent dan grup Qingtung mengunjungi Yan'an, Pony Ma, CEO Tencent dan yang lainnya berseragam militer dan mengalami langsung budaya revolusioner yang unik di Yan'an, Tanah Suci Partai Komunis Cina atau PKC. Orang kaya dan berkuasa di Cina sudah mulai merasa tidak aman, sehingga mereka ingin mengekspresikan kesetiaan mereka kepada partai dengan cara ini. Dengan cara ini, perseteruan pribadi dan gosip hiburan terjalin menjadi kasus hukum. Badan Pajak Negara Cina mengindikasikan bahwa mereka akan menyelidiki penggelapan pajak oleh para praktisi film dan televisi, dan media PKC juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Fan Pingping. Hal ini membuat harga saham beberapa perusahaan swasta besar di Cina turun. Sejumlah eksekutif senior dari perusahaan yang pernah didukung Fan, dikenai tindakan kriminal oleh polisi, dan miliaran yen asetnya disita. Pada saat itu, media partai PKC, People's Daily, tiba-tiba menyindir bahwa Fan Pingping tidak dapat menikmati hak istimewa tidak peduli seberapa terkenalnya dia, seberapa banyak penggemarnya, atau seberapa baik hubungannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri hiburan Cina berantakan dan gelap. Seorang pengacara di industri hiburan mengatakan pada saat itu, kontrak yin dan yang sangat umum di industri ini, dan semua orang sudah terbiasa dengan penghindaran pajak para selebriti dan menutup mata terhadap hal itu. Fan Pingping sangat tidak beruntung, dia menjadi kambing hitam pertama yang dibagikan oleh PKC kepada para artis. Dia tidak hanya didenda 883 juta yen, atau 129 juta dolar AS oleh Biro Pajak resmi, tetapi karirnya yang sedang booming pada saat itu, terhenti secara tiba-tiba. Dia tidak muncul di film baru di daratan Cina selama 5 tahun, film yang telah dia selesaikan sebelumnya dilarang tayang, penampilannya sebagai bintang tamu dihapus, dan namanya menghilang dari poster-poster film. Industri seni pertunjukan Cina sebenarnya didominasi oleh generasi merah kedua Partai Komunis dan merupakan tempat di mana keluarga-keluarga papan atas Partai Komunis mencuci uang mereka. Seorang aktor wanita dengan latar belakang keluarga yang minim atau tidak ada sama sekali bisa mengalami kesulitan untuk naik ke puncak lingkaran ini dan menjadi tingkat pertama atau superstar. Pemilik Evergrande, perusahaan real estate terbesar kedua di Cina, yang kini terlilit hutang, dilaporkan memiliki hubungan khusus dengan Fan Pingping. Fan Pingping berasal dari latar belakang akar rumput. Ia lahir pada tahun 1981, ketika masyarakat Cina masih cukup konservatif. Fan sangat cantik saat masih kecil, dan disukai oleh banyak orang. Orang tuanya dikatakan sangat ketat, dan tidak mengizinkan dia untuk memiliki pacar. Pada suatu kesempatan, ayahnya melihat dia berada di jok belakang sepeda anak laki-laki, dia menyerbu keluar rumah dengan sandal dan hendak melakukan kekerasan fisik. Hal itu membuat anak laki-laki itu takut. Setelah tahun 1990-an, di bawah pengaruh apa yang disebut reformasi keterbukaan, seluruh atmosfer sosial di Cina telah berubah secara dramatis. Pada tahun 1996, Fan Pingping tidak lulus ujian kelulusan sekolah menengah pertama karena kecelakaan mobil. Orang tuanya memberinya 3 pilihan, mengulang pelajaran dan mengikuti ujian ulang, bekerja di pabrik, atau belajar keterampilan di sekolah kejuruan. Fan tidak menyukai ketiga pilihan tersebut, ia merasa gelisah. Suatu hari dia melihat informasi tentang sekolah bintang yang didirikan oleh seorang sutradara terkenal di koran, dan dia berpikir bahwa menjadi seorang aktris mungkin merupakan jalan yang baik. Sutradara besar itu berpikir bahwa Fan tampak hebat, dan langsung mengatakan kepada petugas penerimaan siswa baru, gadis kecil ini tidak perlu mengikuti ujian pendahuluan dalam ujian peninjauan, biarkan dia langsung mengikuti ujian ketiga. Tidak butuh waktu lama bagi Fan untuk diterima di sekolah tersebut. Pada tahun 1996, Fan Pingping membintangi drama TV My Fair Princess. Drama TV ini berhasil meraih 62,8% saat ditayangkan dan mencetak rekor untuk drama TV Cina sejak statistik tersedia.
Tiga aktris utama termasuk Fan, yang sebelumnya tidak begitu terkenal, semuanya menjadi terkenal. Fan kemudian menerima bantuan dari seorang agen terkenal dari Taiwan. Di bawah pencitraan agen ini, Fan meraih popularitas yang sangat besar di kalangan media, baik di dalam maupun di luar negeri. Quotesnya beredar luas seperti, "Saya tidak menikah dengan keluarga kaya, saya kaya." Berapapun banyak fitnah yang saya tahan, berapapun juga banyak pujian yang saya terima. Sejuta anak panah akan menembus hatimu, biasakanlah dirimu. Kutipan ini meningkatkan citra Fan yang tidak lagi menjadi gadis yang konyol, yang bereaksi negatif terhadap berita negatif. Dia terlihat mandiri, tangguh, dan kuat, dan kekuatan adalah salah satu kualitas yang paling diinginkan oleh banyak pekerja kantoran di Cina yang berjuang dalam situasi yang sulit. Citra publik ini membuatnya memiliki banyak penggemar. Forbes Cina memiliki daftar selebriti yang sebagian besar terdiri dari selebriti dari daratan Cina, Hong Kong, Makau, dan Taiwan, termasuk penyanyi, aktor, pembawa acara, sutradara, model, dan atlet. Daftar ini tidak termasuk selebriti bisnis dan internet, serta memberi peringkat selebriti berdasarkan beberapa indikator, seperti pendapatan, visibilitas, dan pengaruh karya mereka. Dalam 5 tahun sebelum insiden tersebut, Fan Bingbing menduduki peringkat pertama dalam daftar selebriti Forbes, dan informasi publik menunjukkan bahwa pendapatan tahunannya adalah 43 juta dolar AS pada tahun 2017, 34,5 juta dolar AS pada tahun 2016, dan 18,4 juta dolar AS pada tahun 2015. Fan Bingbing membintangi serial TV berjudul Empress of China, yang tayang perdana pada bulan Desember 2014 dan menampilkan kehidupan legendaris Wu Zetian, satu-satunya kaisar wanita yang diakui dalam sejarah Cina. Pada tahun 2015, Liu Shaoqing, aktris terkenal lainnya yang juga memerankan Wu Zetian sebelumnya, dan pernah dipenjara karena kejahatan yang sama yaitu penggelapan pajak, menulis sebuah buku memoir yang berjudul, "Jangan Takut untuk Memulai Lagi." Dia memberikan sebuah salinannya kepada Fan Bingbing. Buku tersebut bertuliskan, "Kita terlahir tanpa membawa apa-apa. Hidup hanyalah sebuah perjalanan menuju dunia ketenaran dan kekayaan. Mengapa kita harus takut untuk memulai dari awal lagi?" Mungkin pada tahun 2015, di puncak karirnya, Fan Bingbing tidak tahu bahwa buku ini seperti sebuah ramalan, meramalkan masa depannya. Liu Shaoqing adalah bintang film paling populer di tahun 70-an dan 80-an di Cina. Media Cina di luar negeri melaporkan bahwa Liu dipenjara karena penggelapan pajak karena dia menyinggung mantan pemimpin partai Chiang Chemin. Liu memiliki hubungan baik dengan Teng Xiaoping, pemimpin PKC kedua. Di rumah Teng, Chemin sangat gencar merayu Liu, dan aktris yang memiliki karir yang sukses pada saat itu, tidak cukup menjaga. Dia membuat lelucon dengan mengorbankan Chiang untuk menghindari tatapan penuh nafsu. Setelah kematian Teng, Chiang Chemin mendapatkan kekuasaan yang nyata. Menurut laporan media, perusahaan Liu tidak memiliki masalah keuangan, tetapi sebenarnya didirikan oleh seseorang yang dikirim oleh Chiang yang membuat akun palsu. Hal itu akhirnya menyebabkan Liu kehilangan segalanya dan dikirim ke penjara selama 422 hari. Dia kemudian mengatakan kepada media Hong Kong, "Jika saya mati suatu hari nanti, itu tidak akan pernah menjadi bunuh diri, itu pasti pembunuhan." Pada tahun 2015, Fan Bingbing memposting sebuah foto di sebuah platform media sosial dengan pacarnya, seorang aktor pria yang tidak terlalu terkenal dibandingkan dirinya, namun memiliki latar belakang di militer Beijing. Hubungan asmara tersebut secara resmi diumumkan, dan Fan mengatakan kepada media bahwa pria tersebut akan menjadi pacar terakhirnya. Pada tahun 2017, mereka mengumumkan bahwa lamaran tersebut berhasil, yang berarti keduanya telah bertunangan. Namun, setahun kemudian terjadi insiden kontrak teduh Fan pada Juni 2019, pacarnya mengumumkan bahwa mereka putus. Agen Fan dari Taiwan ditahan karena kejahatan menginstruksikan karyawan untuk menyembunyikan dan dengan sengaja menghancurkan dokumen akuntansi dan buku akuntansi dari perusahaan yang terlibat dalam kasus ini dan menghalangi penyelidikan. Fan Bingbing menjadi kesepian dalam semalam dan didefinisikan sebagai artis yang buruk oleh media resmi. Jatuh dari atas ke bawah. Dikatakan bahwa, untuk melunasi hutangnya, dia bahkan menjual masker wajah secara online. Di Festival Film Berlin, setelah berjalan di karpet merah, Fan menghadiri konferensi pers. Saat konferensi pers dimulai, ia ditanya tentang bagaimana perasaannya saat datang ke Festival Film Berlin setelah menghilang selama berbulan-bulan karena kontroversi pajak 5 tahun yang lalu. Seorang staf mencoba menghentikan media dengan mengatakan bahwa kalian hanya bisa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan film, tetapi Fan cukup jujur dan ia berbicara tentang keadaan pikirannya saat itu. We're going to keep the question related to the film, if that's okay. We'll move to the next question, please. 没事，
我在家里。 Tidak apa-apa, saya ada di rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di seluruh dunia atas perhatian yang mereka tunjukkan. Kehidupan setiap orang memiliki pasang surut dan ketika Anda mencapai titik terendah, Anda secara bertahap dan mantap mulai mendaki kembali. Ini adalah proses yang sangat sulit. Tetapi pada saat yang sama Anda belajar banyak hal baru dan juga belajar untuk melihat sesuatu dan orang-orang dengan cara yang baru. Saya pikir, jika dipikir-pikir, ini adalah pengalaman yang sangat baik bagi saya. Jadi, terima kasih banyak telah mengajukan pertanyaan dan semuanya baik-baik saja dengan saya sekarang. Terima kasih. Fan mencoba berbagai cara untuk bisa kembali tampil di Cina, namun sia-sia. Jadi pada tahun lalu, ia mengubah strateginya dan mengalihkan perhatiannya ke Hong Kong dan Korea. Dalam Green Knight, Fan berperan sebagai Chin Sha, seorang imigran Cina yang bekerja sebagai penjaga keamanan di Bandara Seoul. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita berambut hijau, seorang pengedar narkoba yang misterius dan pemberontak yang diperankan oleh Lee Ju-yang, yang menuntunnya dalam sebuah perjalanan melalui kehidupan gelap di Seoul. 最大的挑战是我5年没有演戏了。 Tantangan terbesarnya adalah karena saya sudah tidak berakting selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, saya melakukan banyak hal. Tetapi saya selalu ingin menemukan cerita dan karakter yang tepat yang memungkinkan saya untuk membawa kondisi pikiran dan emosi saya saat itu. Tidak membuat film selama 5 tahun sebenarnya cukup sulit bagi seorang aktor. Akting adalah sesuatu yang saya sukai dan merupakan proses yang melibatkan sejumlah eksplorasi dan eksperimen. Dan dari sudut pandang itu, saya sangat menghargai kesempatan ini, lebih dari yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mengenai tantangannya, saya merasa saya harus menggunakan 120% kemampuan saya dan memberikan seluruh kemampuan saya untuk menyelesaikannya dengan benar. Saya ingin membuktikan kepada sutradara bahwa saya layak mendapatkan kepercayaannya dan membuktikan bahwa saya layak untuk diri saya sendiri dan semua orang yang menunggu saya. Itulah harapan terbesar saya. 这是我最大的一个心愿。然后再次来到柏林。 Kembali ke Berlin terasa seperti memulai dari awal lagi. Akting adalah sesuatu yang mungkin akan saya lakukan sepanjang hidup saya. Saya akan tetap melakukannya. Dimanapun saya berada atau dengan siapapun saya bermain. Itulah yang ingin saya lakukan. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Semua teman saya di seluruh dunia. Karena telah mendukung saya. Saya berharap dapat memainkan lebih banyak peran yang berbeda dan membawanya kepada Anda di masa depan. 能呈现给到你们。 Serial TV, My Fair Princess, yang menjadi hit fenomenal di Cina dan Asia pada saat itu, membuat 3 aktris utamanya menjadi populer. Jadi, apa yang terjadi pada pemeran 2 lainnya? Pemeran utama pertama Cao Wei secara resmi terdaftar sebagai artis yang buruk oleh pejabat Cina pada tahun 2021. Dan semua artis yang mengenalnya pada saat itu, bergegas menghapus postingan Weibo mereka yang terkait dengannya untuk menunjukkan bahwa mereka telah memutus hubungan. Tidak ada alasan resmi yang jelas yang diberikan atas ketidaktampakan Cao Wei sejauh ini. Di beberapa media Cina di dalam dan luar negeri telah mengungkapkan bahwa dia mungkin terlibat dalam pergulatan internal di bagian paling atas PKC. Pada tanggal 10 Juni 2022, Cao Wei memposting foto hitam putih ayahnya, mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa, dan memposting sebuah penghormatan kepadanya. Namun, postingan tersebut segera dihapus setelahnya. Pemeran utama wanita kedua, Ruby Lin, adalah seorang aktris Taiwan yang menutup studionya di daratan Cina pada tahun 2021. Memindahkan karir aktingnya dari Cina kembali ke Taiwan. Media Taiwan menulis, meninggalkan pertumbuhan 2 digit tahunan pasar TV Cina dan kembali ke negara asalnya, Ruby Lin menghadapi industri TV Taiwan yang tumbuh kurang dari 2%. Karir Ruby Lin memuncak dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 ia memproduksi dan membintangi trilogi, Light Tonight, yang disiarkan secara eksklusif di Netflix di seluruh dunia, dan berkinerja baik di pasar dan sangat disukai oleh penonton. Apa yang dialami Fan Bingbing, para pendahulunya, dan rekan-rekannya menunjukkan kekuatan sistem merah. Kekuatan ini begitu terdistorsi dan aneh sehingga keindahan, kecerdasan, kerja keras, dan lain-lain dari setiap individu tidak dapat bersaing dengannya. Satu-satunya cara untuk benar-benar aman mungkin adalah dengan mengenali sifat sistem merah dan ideologinya, melepaskan diri darinya dari hati dan menjauh darinya.